Sudah. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan juga tentu yang mengasihi Tuhan. Senang pada malam hari ini kita ketemu kembali bersama jemaat TPI Wiyung. Dan malam hari ini saya rindu mengajak memuji Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, Bapakku rindu menyenangkan hatimu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu, tirai yang suci. Katakan Bapakku rindu menyenangkanmu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Katakan Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kita akan sekali lagi pujian ini, katakan Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Katakan Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk
mengenalmu. Oh, Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, oh, diam dalam bait-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-Mu. Kami rindu memuji-muji-Mu. Bahkan kami haus akan firman-Mu. Bapa, kami menyerahkan persekutuan indah pada malam hari ini bersama jemaat TPI Wiyung. Kami rindu memuji-muji-Mu dan rindu akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan acara persekutuan doa pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Sungai Sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu ada dalamku. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Ho ho, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, ho ho, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh benar-benar mengubah dan merubah sikap kita untuk lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, ubah hatiku seputih salju. Haleluya.
Oh, terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan ubah hatiku. Oh, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan engkau panjunlah, engkau panjunlah ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan engkau panjunlah, engkau panjunlah ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari, minggu, bulan ini Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari untuk kami boleh bersama-sama bersekutu melalui media online ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri akan menolong dalam setiap kehidupan kami. Engkau sendiri akan bercampur tangan bila setiap pujian yang telah kami naikkan belum menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan berikan hikmat pengertian dalam hidup kami untuk kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama bersekutu di dalam ibadah di TPI Yung yang walaupun kita ibadah di dalam secara online, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita masih bisa beribadah atau bersekutu dengan
dengan sesama kita. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membagikannya untuk Bapak Ibu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Saya akan membacakan 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, saya akan membacakannya di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kalau kita membaca di dalam keseluruhan perikop ini adalah Elia ke Gunung Horeb. Saya akan membacakan 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Amin. Kalau kita membaca dalam keseluruhannya, nanti kita akan menemukan apa sih yang menjadi awal mula dari kisah yang ditulis ini, yaitu tentang seorang Nabi Elia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita mungkin sering mendengar tentang bagaimana seorang Nabi Elia, yaitu Nabi yang cukup besar ya, Nabi yang cukup terkenal di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, dengan imannya yang begitu besar, dengan keberaniannya yang begitu sangat hebat ketika di dalam perjalanan sebagai Nabi, yang dimana dia diutus Allah untuk menjadi seorang nabi penasehat yang ada di Israel, yaitu pada waktu itu di mana kerajaan Israel telah terbagi menjadi dua. Dan pada waktu itu Elia ada di Israel Utara yang beribu kota di Samaria. Dan di sini kalau kita membaca di dalam keseluruhan di dalam kisah Elia ini, ketika kita membaca di dalam pasal-pasal sebelum pasal 19 ini, menceritakan bagaimana perjalanan dari seorang Elia. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kisah Elia ini, banyak hal yang telah dilakukan oleh Elia, banyak hal yang telah Elia perlihatkan. Ketika di bangsa Israel bagian utara itu, ketika mereka di dalam kehidupan mereka jatuh di dalam penyembahan kepada dewa-dewa, kepada Baal-Baal, yaitu Allah-Allah asing, Allah-Allah yang mereka buat, yaitu dengan menuruti setiap peraturan dari raja-raja sebelumnya. Bagaimana raja yang pertama yaitu Yerobeam di dalam kehidupannya yang membawa umat Israel bagian utara pada waktu itu, mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala dan sampai berkelanjutan sampai anak keturunan dan sampai raja-raja selanjutnya. Dan dalam kisah Elia ini, bagaimana perjalanan dari seorang Nabi Elia ini, ketika dia melihat bahwa kehidupan dari orang-orang Israel bagian utara pada waktu itu, mereka sangat menyakitkan hati Tuhan, bagaimana kehidupan mereka dengan setiap penyembahan-penyembahan mereka kepada Allah-Allah yang mereka buat, Allah-Allah buatan mereka, yaitu Baal-Baal yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah. Dan di situ Elia dengan setiap peringatan yang telah Elia tunjukkan, bagaimana ketika Elia berdoa kepada Tuhan untuk meminta hujan tidak turun, dan bagaimana supaya menunjukkan kepada mereka yang dimana orang Israel mempercayai bahwa mereka memiliki dewa, yaitu dewa kesuburan, dewa yang mampu menurunkan hujan untuk memberikan kesuburan di tanah Israel pada waktu itu, khususnya Israel bagian utara ini. Dan Elia berdoa kepada Tuhan dan benar hujan tidak turun selama 3,5 tahun di dalam perjalanannya. Dan ketika Elia di dalam kehidupannya harus menjalani setiap pelariannya, perjalanannya, ketika dia harus mengasingkan diri dan ketika dia bertemu dengan seorang perempuan yang miskin yang hanya memiliki cukup tepung segenggam dan minyak di dalam buli-buli untuk kehidupan dia dan anaknya setelah itu mati. Dan di situ Elia menunjukkan bahwa Allah akan menunjukkan kasihnya kepada wanita ini dan kepada anaknya. Dan betul apa yang dikatakan Elia bahwa ketika perempuan itu menyediakan yang terbaik dahulu kepada Elia, dan Tuhan akhirnya mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh wanita ini dan anaknya selama sampai
hujan turun kembali. Dan ketika Elia berdoa kepada Tuhan dan meminta hujan, dan akhirnya hujan turun. Perjalanan yang banyak dilakukan oleh Elia, banyak sekali tanda-tanda yang dimana menyertainya ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Elia. Dan ketika dia menantang juga beberapa nabi-nabi Baal, ya sekitar 450 nabi-nabi Baal di dalam perjalanan dari Elia ini, dia juga menantang dari nabi-nabi Baal yang bagaimana dalam kehidupan orang Israel khususnya, mereka yang mempercayakan kehidupan mereka kepada para dewa-dewa mereka, Allah-Allah mereka, dan para nabi-nabi Baal yang menyesatkan orang-orang Israel dengan setiap kehidupan mereka, dengan tingkah perbuatan mereka yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan di sini Elia memberikan suatu tantangan kepada nabi Baal ini. Bagaimana kalau mereka melakukan setiap pengorbanan, kalau mereka mampu bisa melakukan bagaimana kalau korban mereka diterima oleh Allah mereka. Dan Elia menantang setiap para nabi-nabi Baal ini. Dan ketika giliran pertama nabi Baal ini melakukan persembahan dengan setiap ritual-ritual yang mereka lakukan, mereka tidak bisa, mereka tidak berhasil. Dan giliran Elia, ketika Elia memberikan persembahan kepada Allah yang hidup, Allah yang dipercayai oleh Elia pada waktu itu, dan juga para nabi-nabi yang lain pada waktu itu, yang di mana Elia ingin menunjukkan bahwa ini loh Allah yang sebenarnya, Allah yang sanggup memberikan kepadamu kehidupan, Allah yang sanggup memberikan kepadamu kemenangan, yang Elia Elia sampaikan sebenarnya kepada orang-orang Israel untuk supaya orang-orang Israel ini berbalik dari jalan-jalan mereka. Tetapi dalam kenyataannya mereka tidak berbalik kepada Allah, dan mereka tetap mempercayakan dirinya kepada para Baal, para dewa-dewa yang sesembahan mereka, yang mereka percayai bahwa dewa-dewa Baal ini adalah dewa yang sanggup memberikan kesuburan, dewa yang sanggup memberikan sesuatu kehidupan. Tapi dalam tantangan yang disampaikan oleh Elia, yang diajukan oleh Elia ini disanggupi oleh para nabi-nabi Baal. Dan dalam perjalanannya ketika giliran Elia memberikan persembahan kepada Allah, dengan sesuatu hal ketika membaca di dalam Kisah pasal 18 bahwa Elia ketika memberikan persembahan berupa lembu, dan dengan membuat parit di sekitarnya, membuat parit dan diisi air, dan dengan kuasa Allah menunjukkan kasih-Nya, Allah menunjukkan kuasa-Nya kepada Elia dan khususnya kepada semua orang yang ada pada waktu itu yang melihat. Dan Elia dapat memenangkan dan menunjukkan bahwa Allah Elia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar ada. Dan dari situ Elia mampu mengalahkan para nabi-nabi Baal dan membunuh para nabi-nabi Baal 450 orang pada waktu itu. Dan ketika dalam perjalanannya Elia ini, ketika si Ahab raja dari Israel Utara ini melihat dan mendengar, dia menceritakannya ini kepada Isabel. Isabel adalah ratu dari Israel Utara yang menjadi istri dari Ahab. Dia adalah wanita yang begitu sangat membawa suatu pengaruh yang besar kepada Israel dan kepada Ahab khususnya. Dan dia mempengaruhi Ahab untuk dapat menyembah para dewa-dewa, para Baal, para patung, dan membuat hati dari rakyat Israel ini berbalik dari jalan-jalan mereka. Mereka menyembah para patung-patung, sesembahan patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia. Dan di dalam kisah yang kita baca ini bagaimana ketika Elia ini mendengar bahwa dia akan dibunuh dan dia diancam oleh Isabel, di mana Isabel yang telah mendengar bahwa para nabi-nabi Baal yang telah dibunuh oleh Elia ini diancam akan dibunuh ketika ketemu dan akan dibunuh. Dan inilah ancaman yang begitu sangat mengerikan. Ya mungkin karena kelelahan dari seorang Elia dalam perjalanannya. Dan ketika kita membaca di dalam kisah ini bagaimana ketika Elia mendengar berita ini, dia lari dari kenyataan itu, dia lari, dan dalam perjalanannya dia mengalami kecapean dan meninggalkan bujangnya, dan dia berjalan sendiri dan dia berteduh di pohon ara. Dan ketika di pohon ara dia berkatakan bahwa Tuhan cukuplah kiranya, ambillah nyawaku, katanya inginlah mati. Dalam kelelahan yang dialami oleh Elia ini, di dalam Elia yang adalah seorang nabi yang besar, nabi yang dipakai oleh Allah, yang
dengan Elia ini adalah Elia yang lebih dipakai Allah, di mana Allah memakai dalam kehidupannya dengan setiap hal-hal yang telah ditunjukkan, hal-hal yang telah disampaikan kepada Elia ketika Elia berdoa, ketika Elia melakukan setiap tantangannya kepada para nabi Baal ini, di mana Allah menunjukkan karunia-Nya, di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepadanya. Tetapi sebagai seorang manusia, sebagai manusia biasa, Elia juga memiliki yang namanya rasa takut, yaitu di mana ketakutannya yang begitu hebat, ketakutannya yang begitu sangat mencekam dalam kehidupannya, sehingga dia memiliki suatu pikiran bahwa Tuhan, cukuplah kiranya ambillah nyawaku, sampai dia berpikir bahwa dia ingin mati, rasanya tidak sanggup untuk mengatasi rasa takutnya. Dia rasanya takut sekali dengan setiap hal yang telah dia alami dan akan dia alami, dengan ancaman-ancaman yang dia terima. Sebagai seorang manusia, Elia pastilah juga memiliki suatu ketakutan yang sama seperti dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah dari Elia ini kita boleh belajar, bukan kita belajar dari rasa takutnya, tetapi kita tetap belajar kepada dalam setiap percaya kepada Tuhan dengan setiap, walaupun mungkin ya dalam setiap kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan suatu hal yang terbaik dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan sesuatu hal yang dimana sebelum-sebelumnya kita memiliki suatu apa yang sepertinya kita dalam perjalanan hidup kita mulus-mulus saja, tetapi di tengah perjalanan kita menghadapi suatu permasalahan atau hambatan atau tantangan. Biarlah kita jangan sampai kita menjadi seperti Elia. Memang kita sebagai manusia pastilah mengalami ketakutan, tetapi biarlah jangan sampai ketakutan ini membawa kehidupan kita semakin merosot dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana Elia dalam ketakutannya, dia lupa akan setiap kebaikan Tuhan. Dia lupa akan kasih Tuhan yang dimana Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan sudah membuktikan kuasanya pada Elia dengan hujan yang tidak turun selama 3,5 tahun, dengan persembahan yang diterima oleh Allah. Itu ada sesuatu tanda-tanda yang besar yang ditunjukkan oleh Allah sendiri, bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan dari seorang Elia ini. Dalam ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita manusia, itulah hal yang manusiawi. Kalau kita mengalami suatu ketakutan, itu tidak salah. Tetapi ketika ketakutan itu mengalahkan segala hal di dalam kehidupan kita, ketakutan itu mengakibatkan kita menjadi banyak orang yang mengalami ketakutan sampai mereka depresi, sampai mereka mengalami gangguan dalam kesehatannya. Karena ketakutan orang bisa sampai tidak bisa tidur. Karena ketakutan orang sampai dalam kehidupannya sampai mengalami sakit yang begitu berat. Ketakutan yang berlebihan itu adalah yang tidak diperbolehkan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah manusiawi ketika kita mengalami sesuatu yang namanya takut atau ketakutan di dalam kehidupan kita. Tetapi janganlah ketakutan itu sampai membuat kita putus asa, sampai kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya sendiri secara pribadi pernah mengalami namanya ketakutan yang begitu luar biasa. Bagaimana ketika saya mengalami ketakutan atau depresi ini, beberapa hari saya tidak bisa tidur dengan nyenyak, sampai hampir 2 hari saya tidak tidur 2 malam. Karena ketakutan yang begitu hebat, sampai dalam namanya ketakutan itu membuat asam lambung begitu naik, dan sepertinya sakit di dada ini tembus sampai di belakang. Itulah rasa karena ketakutan yang begitu kuat. Dan itu adalah sesuatu hal yang lumrah ketika kita mengalami ketakutan. Tetapi ketakutan yang kita alami ketika kita lupa bahwa apa yang menyebabkan kita takut, kenapa kita harus takut begitu demikian. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kisah dari Elia ini adalah bagaimana dia mengalami suatu ketakutan yang begitu hebat sampai dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk supaya sampai di sini saja Tuhan, cukuplah ambillah nyawaku. Di dalam perjalanannya, tetapi dalam perjalanan kalau kita membaca di dalam selanjutnya bahwa akhirnya Tuhan tetap masih memberikan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya kepada Elia ini. Dengan Tuhan memberikan makanan kepada Elia
untuk supaya nantinya Elia dapat melanjutkan perjalanannya sampai di gunung, kalau kita membaca sampai di gunung Horeb dalam perjalanannya. Dan di situ Tuhan masih tetap menunjukkan kasih-Nya, Tuhan masih berbicara kepada dia dengan suara yang lembut, menunjukkan kasih-Nya kepada si Elia ini. Elia tetap dari setiap ketakutan yang dialami, Tuhan masih mengasihi dia. Walaupun mungkin dalam kehidupannya dia melupakan atau lupa akan kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan masih mengasihani. Di dalam kisah dari Elia ini boleh mengingatkan dalam kehidupan kita juga sebagai manusia biasa. Bukan karena Elia adalah seorang nabi sehingga dia masih sanggup melanjutkan perjalanannya, tetapi dia juga adalah manusia biasa, tetapi dia juga sampai pernah melupakan setiap kebaikan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita, biarlah kita jangan sampai, kalau bisa kita jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Kita tetap mengingat setiap kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita sudah berapa tahun dalam hidup kita sudah disertai oleh Tuhan, di mana Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya hari demi hari dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh di dalam suatu mungkin pencobaan atau suatu masalah, kita melupakan Tuhan. Tapi biarlah ketika kita jatuh dalam setiap masalah kita, janganlah kita menghadapi suatu ketakutan itu sampai kita melupakan Tuhan dan kita melupakan setiap kebaikan Tuhan, sampai-sampai kita juga mungkin undur daripada Tuhan. Tapi biarlah kita tetap mengingat akan Tuhan. Tuhan masih tetap mengasihi dalam kehidupan kita. Tuhan masih menginginkan kita kembali. Tuhan masih menginginkan kehidupan kita selalu ada di dalam jalan-jalannya. Kita boleh tetap mengingat setiap hal kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Banyak sekali dari setiap nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah dalam perjanjian lama juga, mereka juga mengalami yang namanya ketakutan-ketakutan. Mereka juga mengalami suatu ancaman-ancaman, bagaimana Raja Daud dalam kehidupannya. Dia juga mengalami ketakutan yang begitu rupa ketika dia harus diancam, dibunuh atau dikudeta oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dan dia juga dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Mengalami ketakutan kalau kita membaca di dalam tulisan-tulisan dari Daud juga dalam Mazmur, bagaimana kegundahan kehidupannya, kegundahan hatinya, bagaimana rasa cemas dalam kehidupannya ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Itu juga suatu ketakutan-ketakutan yang dialami oleh Raja Daud. Juga banyak nabi-nabi yang lain juga. Ketika kita membaca mungkin kisah dari Yunus, karena dia takut untuk pergi ke Niniwe, dia akhirnya tidak mau menuruti setiap apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia mengalami ketakutan, karena di Niniwe adalah orang-orang yang begitu rupa jahatnya, orang-orang yang katanya memakan manusia, orang-orang yang dapat membunuh orang-orang yang asing. Banyak juga dari para murid-murid Yesus pada waktu mereka juga bersama dengan Yesus dalam ketakutan mereka. Mereka sampai tidak melihat, mereka sampai lupa, mereka sampai tidak tahu bahwa Tuhan yang bersama dengan mereka hampir sekitar 3,5 tahun atau 2 tahun pada waktu ketika mereka menyeberangi danau, ketika mereka di dalam ketakutan mereka melihat Yesus, bukannya mereka melihat Tuhan, tetapi mereka melihat hantu yang seperti yang dimana dari murid Yesus mengatakan bahwa itu adalah hantu. Dan itulah karena itu adalah ketakutan-ketakutan sehingga mereka tidak mampu melihat Tuhan. Mereka tidak mampu melihat setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Di dalam perjalanan-perjalanan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, nabi-nabi maupun para rasul, juga murid-murid, mereka juga pernah mengalami suatu ketakutan-ketakutan. Ketakutan dalam kehidupan manusia itu adalah hal yang biasa. Takut akan Tuhan itu baik, tapi ketakutan yang menjauhkan kita daripada Tuhan itu adalah hal yang tidak baik. Takut boleh, tetapi ketakutan yang berlebihan sampai kita lupa akan setiap hal bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang tidak boleh. Bagaimana Bapak Ibu dalam perjalanan kehidupan kita saat-saat ini? Mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu, dengan keadaan yang tidak menentu, di mana kita mendengar banyak kabar-kabar, banyak hal-hal yang dapat mungkin membuat kita takut, membuat kita ciut, membuat kita takut untuk keluar ke sana kemari, untuk melakukan setiap kegiatan ini dan itu. Tetapi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Takut boleh,
Tetapi kita tetap melakukan setiap standar atau protokol dari protokol kesehatan di masa-masa pandemi ini. Kita juga tidak ngawur dalam kehidupan kita. Kita juga melakukan setiap kebersihan, terutama kebersihan diri sendiri, dan tetap melakukan setiap protokol-protokol yang telah ditentukan untuk supaya kita tidak sampai terjangkit penyakit yang juga menakutkan. Tetapi dalam setiap ketakutan itu janganlah sampai kita menjadi orang yang kalau orang bilang adalah parno atau orang yang paranoid. Takut boleh, tapi jangan sampai ketakutan itu akhirnya kita jangan-jangan nanti menjadi orang yang sakit, bukan sakit karena penyakit pandemi ini, tetapi sakit karena pikiran kita yang membawa kita. Pemikiran kita yang membawa takut, dan takut akhirnya pikiran kita menjadi yang membawa kita sendiri yang menjadi sakit sendiri. Biarlah dalam kehidupan kita boleh percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah melakukan setiap protokol kesehatan, ketika kita sudah melakukan setiap aturan-aturan yang sesuai, kita boleh tetap percaya. Ya mungkin masih ada juga yang mereka terjangkit, tetapi dalam kehidupan kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk kita bersama bersekutu. Marilah kita tetap juga bersekutu di dalam kehidupan kita. Yang mungkin Bapak Ibu belum bisa hadir di dalam setiap pertemuan-pertemuan, tapi kita boleh bersekutu melalui media online. Biarlah di dalam ketakutan yang kita alami, biarlah itu tidak menjauhkan kita dari iman kita kepada Tuhan, tidak menjauhkan dari setiap kasih kita kepada Tuhan. Dalam ketakutan yang kita alami adalah manusiawi. Kita takut boleh, kita takut gak masalah. Tetapi ketakutan itu jangan sampai berlebihan, itu yang menjadi masalah. Karena Tuhan berkata bahwa marilah kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah yang Tuhan Yesus janjikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kelemahan dalam kehidupan kita boleh mengingat setiap janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita, hari ini sampai selamanya. Janji Tuhan tidak akan pernah terlupakan. Tuhan akan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita ketika kita selalu bersandar kepada Tuhan. Biar di dalam kisah dari Nabi Elia ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita sudah melihat banyak sekali tuntunan Tuhan selama beberapa tahun ini, dan ketika kita ada di dalam masa-masa yang sulit ini, biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan ketakutan dengan setiap masalah, bukan ketakutan yang begitu rupa dengan setiap pandemi yang terjadi saat ini, tetapi kita boleh semakin takut kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin mengingat akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang lampau, dan biarlah kita tidak putus asa dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan masih mengasihi dalam kehidupan kita. Tuhan pasti masih memiliki suatu rencana yang terbaik di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Biarlah dari kisah dari Elia ini boleh dapat juga memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih memberikan yang terbaik, yang walaupun terkadang mungkin banyak sekali hal tantangan dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyadarkan kita, mengingatkan kita, selalu memberikan kepada kita iman, kesetiaan, selalu memberikan kepada kita untuk selalu mengingat akan Dia, akan kebaikannya sepanjang kehidupan kita di tahun-tahun yang telah kita lalui. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita kembali akan kebaikan Tuhan, akan kasih karunia Tuhan, akan setiap kemurahan Tuhan, akan pimpinan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita hingga saat ini. Biarlah ketakutan yang kita alami tidak menjauhkan kita daripada Tuhan. Biarlah ketakutan yang kita alami tidak mengecilkan kesetiaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mampu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan dalam kehidupan kami, bagaimana kami mengingat akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang tahun-tahun yang lalu, di mana Engkau mengasihi dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini, di tahun-tahun ini, yang mungkin membuat ketakutan-ketakutan dalam setiap kehidupan kami.
Tetapi kami boleh tetap mengingat akan Engkau dalam hidup kami untuk supaya kami tidak patah semangat dalam pengiringan kami kepada Engkau. Untuk supaya kami tidak putus asa dan mengakhiri setiap kehidupan kami di dunia ini. Tetapi kami boleh tetap mengingat Tuhan. Kami tetap menyandarkan hidup kami. Kami boleh tetap semakin takut akan Tuhan di masa-masa saat ini ya Tuhan. Ajarilah kami untuk kami tetap mendekatkan hidup kami kepada Engkau. Ajarilah kami untuk tetap mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin melihat, mendengar dan menyaksikan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap semua orang dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan firman Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Hilary Haryanto. Kiranya boleh meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Kami mengucapkan terima kasih pada Saudara Hilary Haryanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian dari kita semua untuk ibadah pada Jumat depan masih dilaksanakan secara online. Dan link akan kami share di grup WA yang ada. Dan juga untuk ibadah minggu, baik di Dharma Harapan pagi, Dharma Harapan sore, di Bromo dan Koblen, akan mengambil tema kita harus memberikan pertanggungan jawab. Di mana di pagi hari akan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto dan sore hari akan saya layani. Link akan kami share di grup WA masing-masing dan kita juga boleh dapat memberikan persembahan kita sementara melalui transfer ke rekening bank dan juga melalui GoPay. Kita tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita berikan. Demikian pengumuman yang mendapat perhatian bagi kita semua. Kita akan akhiri ibadah pada kesempatan malam hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah TPW yang ini boleh berjalan dengan baik Tuhan di dalam pimpinan-Mu, di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian, terlebih melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh tetap diingatkan untuk kami boleh mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan, sebab Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup ini boleh tetap kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang memberkati dalam seluruh pelayanan yang dilakukan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, setiap sarana dan prasarana juga yang kami gunakan, kiranya boleh berfungsi dengan baik bagi kelancaran ibadah di live streaming maupun online di gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam segala kondisi dan keberadaannya, kiranya kasih penyertaan Tuhan boleh terus dinyatakan, diberikan kekuatan kesehatan, dicukupkan segala kebutuhan yang diperlukan, disembuhkan dalam setiap sakit penyakit yang saat ini sedang dialami, kiranya pengharapan kami boleh tetap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu beserta dengan kami. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.